Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak sekalian, siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan materi kita. Masih kita membicarakan dan berdiskusi seputar bab pernikahan. Untuk hari ini Abi ingin menjelaskan tentang bab rukun nikah ya. Masih bab pernikahan, yang kita bahasnya adalah subnya, yakni rukun nikah. Beberapa pertemuan yang lalu Abi sudah membahas tentang pengertian nikah, kemudian tujuan nikah, dan juga hukum nikah. Hari ini kita akan coba membicarakan tentang rukun nikah. Kalau sudah berbicara rukun, anak sekalian, berarti satu kewajiban yang harus ada ketika pernikahan. Tidak boleh sampai tidak ada. Jika tidak ada, berarti pernikahan kalian dianggap tidak sah atau gugur. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, rukun nikah itu adalah adanya calon mempelai pria atau suami, calon suami ya. Calon suami wajib adanya. Tidak akan terjadi suatu pernikahan kalau tidak ada calon suaminya. Kemudian yang kedua, adanya calon istri. Nah, calon suami, calon istri ini merupakan salah satu bagian daripada rukun nikah. Ada calon istri, ada calon suami, itu wajib adanya. Kemudian yang ketiga yang harus ada ketika nikah itu adalah wali. Wali kudu ada. Kalau tidak ada nggak sah pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu nikah, tidak akan terjadi suatu nikah tanpa wali. Anu sekalian, yang namanya wali ada 2. Ada wali nasab, yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah ya. Nah, ini berarti keturunan. Kemudian yang namanya wali nasab itu ada bapak kandung ya, ada kakek dari bapak, ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, kemudian saudara laki-laki bapak atau paman, uak, kemudian anak laki-laki paman dari pihak bapak atau sepupu. Itu rentetan atau urutan daripada wali nasab. Ada juga wali hakim. Wali hakim itu boleh dilakukan apabila ada kewenangan dari wali nasabnya, ataupun memang wali nasabnya tidak ada, bisa digantikan dengan wali hakim ya. Tentunya wali hakim bisa dilakukan apabila ada hal-hal tertentu yang menyebabkan wali berhalangan hadir atau tidak ada. Kemudian rukun nikah yang keempat adalah adanya 2 orang saksi ya. Tentunya 2 orang saksi itu ada syaratnya. Yang pertama kudu beragama Islam. Hati-hati mentang-mentang RT dijadiin saksi padahal non muslim, padahal bukan Islam. Kemudian yang kedua harus laki-laki. Saksi itu harus laki-laki ya. Kemudian yang ketiga, saksi itu juga harus adil dan tidak fasik. Tidak fasik itu adalah orang yang senantiasa melakukan, jangan sampai saksi kita orang yang senantiasa melakukan dosa terus menerus. Mentang-mentang RT, kalau tukang mabuk jangan dijadiin saksi. Makanya kalau kita lihat rata-rata saksi itu adalah seorang ustaz, seorang tokoh masyarakat yang dianggap alim dan dianggap sesepuh di suatu tempat. Anu sekalian, yang terakhir, yang kelima, yang namanya rukun nikah itu ada sigot, ada akad nikah. Akad nikah itu ada ijab, ada qabul. Ijab adalah yang diucapkan oleh bapaknya perempuan ya, ini wali ya. Jadi ada ijab dari wali, kemudian ada qabul. Qabul itu adalah ucapan penerimaan dari pengantin laki-laki. Biasanya ucapan ijab itu seperti ini contohnya, aku nikahkan engkau dengan Pulanah binti Pulan yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Nah, nanti dijawab oleh mempelai laki-laki,
dengan ucapan qabul, yaitu saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Berbicara tentang mahar, mahar itu sering disebut dengan mas kawin, pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Ya, diucapkan dalam akad nikah, bisa tunai, bisa juga utang, bisa berupa materi atau jasa. Bisa materi atau juga jasa. Kalau kalian tidak mampu mengeluarkan materi dengan uang, dengan emas dan lain seterusnya, bisa dengan jasa, membaca suratul Fatihah, membaca sholawat dan seterusnya. Anu sekalian, mudah-mudahan tentang rukun nikah bisa dipahami, bisa dicermati. Kalau kurang begitu paham, silahkan kalian cari literasi sendiri, kemudian kalian pahami, cari bahan pembelajaran, boleh dari Google atau boleh dari buku paket yang sudah ada di kelas kalian. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk rangkuman, silahkan rangkum apa yang sudah Abi jelaskan. Kemudian untuk tugas hari ini, yang perempuan silahkan membuat lafaz izin nikah kepada wali, kemudian yang laki-laki silahkan membuat lafaz ijab qabul, membuat lafaz ijab dan qabul. Membuat lafaz ijab karena kalian nanti akan jadi seorang ayah, punya anak perempuan, akan menikahkan, kudu bisa memahami menikahkan anaknya. Nah, berarti membuat lafaz ijab. Kemudian qabul, kalian juga bakal nikah, harus bisa menjawab, kemudian menyempurnakan kalimat ijab dari seorang wali, kalian jawab dengan qabul. Itu tugasnya. Terima kasih. Silahkan ditulis di buku catatan kalian. Nanti kalau kita sudah melaksanakan tatap muka kembali, tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan. Salam buat keluarga kalian di rumah. KGB 1, oke.